إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat Masjid Salihin rahimakumullah. Bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dan kita bermunajah bermohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam wal iman, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat Masjid Salihin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari yang mulia, hari Jumaat yang merupakan sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, di tempat yang mulia, di masjid rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan keberkahan, maghfirah, rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Berkaitan, temanya adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Bermula dari salah satu pertanyaan dari salah satu hamba Allah, apakah ada ustaz di dalam Al-Quran yang menceritakan secara detail berkaitan hubungan baik dengan Allah yang disebut hablullah, hubungan baik juga sesama manusia yang disebut hablum minan nas, atau dalam istilah fiqih haqqullah wa haqqul adami, haqqullah wa haqqun nas, hak-hak kita makhluk berhubungan baik dekat dengan Allah, dan hak-hak makhluk bersama makhluk. Dan inilah yang sering kita ucapkan di kalangan masyarakat kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Alhamdulillah, kita umat Islam seorang mukmin tidak ragu lagi hubungan kita dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah, keimanan kita fa insyaallah tidak diragukan lagi. Ibadah-ibadah rukun Islam, mulai dari salat 5 waktu, alhamdulillah kita dapat lakukan. Kemudian berpuasa, alhamdulillah. Ramadan kita lakukan puasa Ramadan selama 1 bulan, ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian zakatnya, alhamdulillah. Begitu juga kita telah pun melakukan haji bagi yang diberikan kemampuan. Inilah sederetan hablum minallah, hubungan dekat, taqarrub, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi di antara kita masih banyak
yang tidak memperhatikan hubungan baik dengan sesama manusia. Mereka lupa, mereka mengira hubungan baik diterimanya satu amal ibadah itu hanya jika dekat dengan Allah. Padahal tidak cukup hanya semata-mata kita berhubungan dekat dengan Allah, sementara kita tidak baik dengan teman, tidak baik dengan sahabat, tidak berbakti kepada ibu bapa, tidak baik kepada tetangga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berkaitan pertanyaan tadi, apakah ada di dalam Al-Quran secara tafsilan, secara terperinci yang menerangkan hablum minallah wa hablum minan nas? Saya akan ketengahkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Turibat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Orang-orang yang tidak menjaga hubungan baik dekat dengan Allah dan tidak berpegang teguh kepada tali hubungan baik sesama manusia, sekurang-kurangnya ada 3 akibat disebabkan melalaikan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang pertama, kata Allah, orang yang melalaikan hablum minallah wa hablum minan nas, selagi mereka kita semua hidup di bawah langit di atas bumi, orang yang tidak melakukan prinsip hablum minallah wa hablum minan nas akan ditimpakan sebuah musibah az-zillah. Apa itu az-zillah? Kehinaan. Sama ada di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Kemerosotan moral, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Orang yang tidak punya hubungan baik dengan Allah dekat dan juga tidak berbuat baik dengan sesama makhluk, akibatnya kata Allah az-zillah, sesuatu kehinaan akan menimpa kepada orang-orang yang melalaikannya. Yang kedua, mereka yang melalaikan hablum minallah wa hablum minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing atau kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla kelak dengan membawa ghadab Allah, murka dari Allah karena tidak melaksanakan prinsip-prinsip Al-Quran berupa hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan itu saja, wa duribat alaihimul maskanah, mereka yang melalaikan hablum minallah wa hablum minan nas akan diderita kemiskinan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Miskin pahala, miskin ridha, miskin rahmat dari Allah Azza wa Jalla, karena mereka telah melalaikan prinsip-prinsip hablum minallah wa hablum minan nas. Juga apa sebabnya mereka ini? Kenapa mereka melalaikan hablum minallah wa hablum minan nas? Karena mereka zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka sudah tidak percaya, ingkar dengan ayat-ayat Allah, ingkar dengan adanya prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak mau mengamalkan Al-Quran dan hadis. Penyebab mereka tidak mau berpegang teguh dekat dengan Allah dan sesama manusia, karena mereka orang-orang dahulu Yahudi dan Nasrani, wa yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi-nabi mereka, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang tidak ada terjadi membunuh para nabi, tetapi betapa banyak orang-orang yang telah menginjak-injak amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya, akibat mereka tidak mau mengamalkan hablum minallah wa hablum minan nas, disebabkan mereka durhaka, bermaksiat, tidak mau melakukan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah,
wa kanu ya'tadun, dan mereka itu tergolong orang-orang yang melampaui batas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, terutamanya di Masjid As-Salihin, bersama-sama kita rajin dekat dengan Allah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Tetapi jangan lupa mesti kita berbuat baik sesama manusia, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ini hadirin rahimakumullah, anjuran ini dikuatkan dengan salah satu firman Allah lagi, betapa umat-umat Nabi Sulaiman terdahulu, betapa umat-umat Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, keturunan-keturunan Bani Israel, sesungguhnya dari dulu lagi, bukan hanya sekarang. Hablum minallah wa hablum minan nas, ini harus kita lakukan dan amalkan di dalam keseharian. Bagaimana Allah menyinggung, bagaimana Allah mengingatkan mereka Bani Israel. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingat kata Allah, betapa orang-orang terdahulu Bani Israel yang sering banyak bertanya, tetapi setelah diberitahu tidak mau mengamalkan isi pertanyaannya itu. Yang mana Bani Israel ini pernah berjanji berbaiat kepada Allah. Mereka berjanji untuk tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Mereka berjanji akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mereka berjanji akan berbuat baik dengan kerabat nasab terdekatnya. Mereka berjanji tidak mau menghardik anak-anak yatim. Mereka berjanji tidak mau makan harta anak yatim dan fuqara serta masakin. Dan berjanji mereka untuk berkata-kata baik kepada manusia. Wa qulu lin-nasi husna. Mereka juga berjanji akan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salat dan zakat bukan sekedar di masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu keturunan Bani Israel juga diperintahkan salat dan zakat, berbuat baik kepada ibu bapa, kemudian tidak memakan harta anak yatim. Ini diingatkan oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka ingkar, mereka tidak mengamalkan isi janjinya, hanya sedikit yang mengamalkannya. Mereka tergolong orang-orang yang ingkar. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, hablum minan nas, sekali lagi mesti kita jaga. Hablum minallah, hubungan baik, beribadah, berzikir, taqarrub kepada Allah mesti kita tingkatkan. Mengapa khatib terus mengingatkan tingkatkan ketakwaan keimanan, tetapi jangan lupa bahwa di dalam haqqullah juga ada haqqul adami yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin rahimakumullah. Satu ayat lagi Allah menegaskan secara tafsilan, secara terperinci bagaimana hubungan baik sesama manusia. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala menyebut 9 golongan, 9 orang, 9 kelompok yang mana kita harus berbuat baik kepada kelompok-kelompok ini. Satu ayat yang berpihak kepada haqqullah hanya satu di dalam ayat ini. Disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, kalian, kita semua
menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Satu ayat. Tetapi setelah ayat itu ada 9 peringatan dari Allah yang diingatkan betapa hakul adami hablum minan nas sangat penting, jangan sampai kita lalaikan. Apa yang pertama? Redaksinya hampir sama dengan ayat tadi, tetapi ini lebih komplit, lebih sempurna. Secara satu demi satu Allah tekankan, wa bil walidaini ihsana. Kau sembah aku, tetapi jangan lupa ada ibu bapa, ada kedua orang tua, ada ayahanda, ada ibunda. Memang ibunda disebut 3 kali daripada ayahanda, tetapi sebenarnya juga ayahanda sangat-sangat berjasa di dalam kehidupan. Pagi pergi mencari nafkah untuk supaya anak-anaknya dididik dengan baik, diberikan nafkah yang terbaik. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita mesti berlaku baik. Yang kedua, wabil qurba. Kepada nasab keluarga terdekat kita juga dianjurkan berbuat baik. Kita banyak di antara kita baik dengan teman-teman di luar, tetapi masih banyak malang sekali kita tidak baik, hubungan kita tidak harmoni dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, Pak D, semuanya keluarga-keluarga itu kadang kita tidak baik. Maka sangat disayangkan. Padahal di sini wabidzil qurba, setelah wabil walidaini wabidzil qurba, setelah yang ketiga wal yatama wal masakin. Jika ada anak-anak yatim dan miskin, jangan sampai kita menghardik, lebih-lebih juga jangan sampai kita memakan harta anak yatim dan miskin, fuqara. Kemudian yang 4, wal jari dzil qurba. Kita oleh Allah diperintah berbuat baik kepada tetangga terdekat. Ini juga kita berulang kali rajin beribadah, Masya Allah tahajudnya, Masya Allah sunnah rawatibnya, tetapi kadang-kadang kita masih dengki pada tetangga kita, tidak mau berbagi kepada tetangga kita, iri dan benci dan lain sebagainya. Maka ini bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Wal jaril junubi, dan kepada tetangga, sama ada tetangga yang dekat utamanya, juga kepada tetangga yang jauh juga kita mesti berbuat baik. Wasahibi bil jam, dan juga Allah tekankan harus berbuat baik kepada teman-teman sejawat kita. Ada teman sejak kecil, maka di saat kita besar sudah ada kemampuan, ada wibawa, ada pangkat, maka jangan sombong. Maka kita harus berbuat baik kepada teman sejawat kita, karena itu bagian daripada hablum minan nas. Kemudian yang ketujuh, wabnis sabil. Jika ada orang-orang yang musafir, kekurangan bekalan, harta dan lain sebagainya, bela dia, berikan jalan keluar. Dan juga wama malakat aimanukum, berbuat baiklah kalian kepada hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang sudah tidak ada, tetapi ada bagi orang-orang yang sudah diberi kemampuan juga mempunyai pembantu rumah tangga misalnya. Jangan sampai sia-siakan mereka. Mesti kita berbuat baik, karena itu bagian daripada hablum minan nas. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini ditutup, sesungguhnya Allah tidak suka, benci kepada orang-orang yang bangga serta menyombongkan diri. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, pesan yang terakhir, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan keimanan, ibadahnya, hajinya, zakatnya, tetapi juga jangan lupa hablum minan nas, tetap diperkukuh dan diperkuat. Poin natijah kesimpulan daripada khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan selalu yang dibaca oleh khatib, wa'tasimu
bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Satu pepatah dari seorang non-muslim di Jerman, yang ini mereka tidak perlu ditiru tingkah lakunya, tetapi ada satu prinsip akidah, satu prinsip di dalam keamalan kesehariannya dengan bahasanya, together we can do anything. Kita bersama, kompak, bersatu padu dapat melakukan kesuksesan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang dijaga, dirahmati oleh Allah serta tetap mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.